إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang hingga semua kita bisa hadir bersama di majlis ini dan tentunya di masjid yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, jika banyak orang ketika di akhir tahun memikirkan apa yang akan dia lakukan di tahun mendatang, maka kita sebagai seorang muslim seharusnya mengkilas balik, menghisab, memiliki adab kepada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang sudah dia lakukan, amal apa sebenarnya yang sudah dia lakukan, dan na'udzubillah, amal apa kemudian yang seharusnya dilakukan, padahal itu mengangkat dia atau derajat dia sebagai muslim, tak tahunya malah dia tinggalkan selama tahun 2015. Banyak orang kemudian memikirkan apa yang saya akan lakukan di tahun 2016. Banyak hal, banyak rencana, 1, 2, bahkan mungkin sampai 10 rencana yang belum terrealisasikan di tahun 2015. Padahal mungkin besok dia meninggal. Padahal mungkin setelah itu dia memikirkan rencana-rencana dia yang akan meninggal. Kenapa dia tidak memiliki adab kepada dirinya sendiri, yaitu al-muhasabah, hitung diri kita, hisab diri kita. Selama ini sudahkah kemudian semua kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pasti belum. Sudahkah kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Banyak yang belum. Yang jelas-jelas kewajiban dari Allah, yang jelas-jelas kewajiban dari Nabi Muhammad SAW, kita belum maksimal. Padahal kita tahu tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Penyembahan ini belum kita lakukan secara maksimal. Yang celakanya adalah orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak tahunya cara beribadahnya tidak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sepanjang tahun dia menyimpang dari Nabi Muhammad SAW. Sepanjang tahun dia tidak pernah kemudian melakukan ibadah mencocoki ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengira bahwasanya selama ini dia mencintai Nabi Muhammad, dan dia mengira bahwasanya selama ini dia mengikuti Nabi Muhammad. Padahal sebaliknya, dia melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 33, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka berhati-hatilah, takutlah kepada siapa? Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dulu kejadian perang Uhud.
Cuma satu perintah Nabi Muhammad SAW yang tidak diikuti oleh kaum muslimin, berakhir pada kekalahan. Nabi Muhammad perintahkan untuk para pelempar tombak. Nabi Muhammad perintahkan untuk para pemanah di Jabal Rumah itu, di Bukit Rumah itu, supaya jangan turun. Bagaimanapun kejadian peperangan di bawah sana, menangkap kita atau kalah, kalian jangan turun. Perintah dari Nabi Muhammad SAW, jangan turun. Ketika sebagian kaum muslimin kemudian tergoda dengan pampasan perang, padahal kan pampasan perang akan dibagi merata. Yang artileri berapa, yang infanteri berapa, Nabi Muhammad berapa, jelas. Tidak perlu rebutan sebenarnya. Tapi mereka tergoda dengan pampasan perang. Akhirnya mereka turun karena mereka melihat bahwa peperangan sudah di pihak kaum muslimin, kemenangan sudah di pihak kaum muslimin. Mereka turun. Tak tahu ya Khalid bin Walid yang kala itu belum masuk Islam lagi, yang kala itu adalah panglima orang-orang musyrikin, dia ambil alih spot itu. Dia ambil alih posisi itu. Dia serang kaum muslimin dari atas dan kemudian berakhir dengan kekalahan. Tentunya yang tidak terakhir karena Nabi Muhammad masih. Tapi kalah kaum muslimin. Satu perintah Nabi Muhammad SAW mereka tinggalkan, berakhir pada sebuah kekalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah, takutlah untuk orang-orang yang menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Untuk orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah, apalagi kemudian mensyariatkan pada syariat ini, syariat yang tidak pernah disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya orang-orang menjalankan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, kata Imam Anas bin Malik, sama seperti dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah, sama seperti dia mensyariatkan syariat yang baru. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menyempurnakan Islam ini. Islam sudah sempurna sejak Nabi Muhammad masih hidup. Tidak perlu kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kreasi kita, dengan modifikasi kita, dengan niat baik kita, dan kemudian beralasan dengan banyaknya jumlah yang melakukan. Itu bukan patokan, itu bukan ukuran. Karena patokannya adalah, karena ukurannya adalah mencocoki sunnah Nabi Muhammad, mencocoki ajaran Nabi Muhammad pada sebab sebuah ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, tata cara ibadah, waktu ibadah, dan tempat ibadah. Jika salah satunya tidak cocok dengan ajaran Nabi Muhammad, maka ibadahnya percuma. Seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang yang melakukan, kalau salah satu dari 6 hal ini tidak mencocoki ajaran Nabi Muhammad, maka bersiap-siaplah, takutlah apa? Akan Allah timpakan pada kita fitnah, cobaan. Kata Ibnu Katsir, fi qulubihim, di hati-hati mereka. Bisa cobaan dalam bentuk kekufuran, menolak sekali sabda Nabi Muhammad SAW, atau kemunafikan, na'udzubillah, atau kebid'ahan. Seakan-akan mengatakan Nabi Muhammad belum mensyariatkan, belum mengajarkan ajaran ini karena Anda melakukan yang tidak pernah beliau lakukan. Maka berhati-hatilah untuk orang-orang yang menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW, ditimpakan kepada mereka fitnah atau azab yang sangat pedih. Dan kata Imam Katsir, azab ini di dunia sebelum akhirat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berani menyelisih Nabi Muhammad SAW. Maka masing-masing kita introspeksi, muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu melakukan muhasabah, adab kepada diri beliau sendiri, menghitung diri beliau sendiri itu setiap hari. Di mimbar yang sama, di majlis yang sama. Mungkin pian beberapa waktu yang lalu Ustaz Mukhlis diri loh, bagaimana Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala mencontohkan kita ini sebagai seorang muslim sama seperti pedagang. Ketika dia melakukan amal-amal wajib, itu bagaikan ra'sul mal, modal usaha, modal dasar. Kemudian jika dia kemudian tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, kemudian zakat, infak dan sedekah, semua yang sunnah, itu bagaikan keuntungan bagi dia. Maka setiap hari seseorang harus muhasabah.
Kewajiban apa selama ini yang saya sudah tinggalkan? Kewajiban apa selama ini yang alhamdulillah saya sudah lakukan? Berarti, oh, modal saya masih utuh. Alhamdulillah tak-taunya sunnah saya jalankan. Sebelum subuh saya 2 rakaat, sebelum zuhur saya 4 rakaat, setelah zuhur saya 2 rakaat, setelah maghrib saya 2 rakaat, setelah isya saya 2 rakaat. Terkadang kalau bangun malam saya kemudian salat malam. Nanti ketika di tempat kerja ada waktu kosong saya bisa salat duha. Alhamdulillah saya mendapatkan untung. Dia hitung diri. Tapi tak taunya subhanallah, terkadang orang itu yang namanya pedagang pasti merugi, terkadang merugi. Dia malah kemudian meninggalkan sunnah, na'udzubillah, malah meninggalkan kewajiban. Bukan lagi kemudian modal dia, bukan lagi kemudian dia tidak mendapatkan keuntungan, modal pun tergerus. Introspeksi. Selama 1 tahun ini bagaimana amal kita sebenarnya? Merencanakan sesuatu boleh, tapi kemudian untuk menghisab, menghitung apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini, itu sangat dianjurkan. Supaya kita sadar diri. Tahunnya baru, tapi amalan kita nggak pernah baru. Tahunnya baru, tapi akhlak kita tidak menjadi baru. Tahunnya baru, tak-taunya ibadah kita malah terburuk, malah malas, malah kemudian jarang ke masjid, jarang ikut kajian, malas baca Quran, kemudian sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang dulu dilakukan malah dia tinggalkan. Ini berarti malah menurun. Keuntungan tidak dia dapatkan. Na'udzubillah, bahkan bisa jadi modal dia tergerus. Maka pada momen, bukan cuma momen tahun baru ya, setiap hari sebenarnya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ila Allah bi-tha'ah. Yang namanya taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Baik itu pengsucian diri secara hissi, indrawi, betul-betul nyata, atau secara makna. Sebelum sholat dia mensucikan diri, sebelum mengaji dia mensucikan diri, atau dia sucikan dirinya dari perkataan yang buruk, dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk. Allah cinta orang-orang seperti ini. Tahunnya baru buat dia, akhlak dia pun baru. Tahunnya baru buat dia, tanggung jawab dia pun kemudian baru. Dia betul-betul sekarang menjadi orang yang bertanggung jawab pada agamanya, pada dirinya, dan pada keluarganya. Dia tahu hak Allah Subhanahu wa taala, makanya dia hanya menyembah hanya kepada Allah. Dia ikhlaskan hanya kepada Allah. Dia tahu hak Nabi Muhammad SAW untuk diikuti. Makanya ketika menyembah Allah, dia hanya mengikuti cara Nabi Muhammad SAW, dan dia merasa cukup dengan cara dari Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, pada diri dia juga, pada keluarga dia juga, dia menjadi orang yang jauh lebih bertanggung jawab. Mungkin selama ini dia telantarkan anaknya, sekarang tidak lagi. Mungkin selama ini dia kurang melakukan kewajibannya pada istrinya, sekarang tidak lagi. Mungkin kemarin-kemarin punya cepat kemudian marah kepada temannya, sekarang dia mudah meredam, dia mudah sabar. Mungkin kemarin sering cemburu ketika bertemu dengan temannya, sekarang mudah senyum. Mungkin kemarin susah untuk membantu temannya dalam sedang kesusahan, sekarang dia bisa membantu. Dia rubah semuanya. Ini hakikat seorang muslim, bukan setiap tahun sebenarnya, tapi setiap hari. Kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik setiap hari. Karena kita ingin meninggal dalam keadaan Anda menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan meninggal menurut kebiasaannya. Anda biasa menjalankan ketaatan, Anda akan meninggal di atas ketaatan. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an, jika diketahui, jika diumumkan besok kiamat, ibadah mereka tidak berubah. Karena mereka sudah biasa dengan menjalankan ketaatan seperti itu. Tidak kemudian heboh, hari kiamat kita harus taat, kita harus ngaji, kita. Para sahabat tetap dengan ibadah mereka yang ada. Sekalipun diumumkan besok adalah kiamat.
Bahkan sebagian akan disebutkan tetap kemudian ingin berusaha bercocok tanam. Kenapa? Karena amalan mereka tidak berubah. Seperti itu seharusnya seorang muslim, bukan malah merosot. Oke, slip 1-2 kali no problem. Tapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita manusia dan selalu salah, bahkan mungkin dosanya sama, lupa bersama, terjerembab di lubang yang sama. Dan tobat ini atau bertobat ini, kembali kepada Allah ini setelah menjalankan kewajiban kepada ketaatan adalah sebuah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubat yang nasuha, yang murni. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering belajar di kajian-kajian kita. Al-amru yaqtadil wujub. Perintah Allah, perintah Nabi Muhammad mengandung hukum konsekuensi yang wajib. Maka bertobat ini adalah ibadah yang wajib kita lakukan. Siapapun di antara kita mungkin tahun lalu, bulan lalu, pekan lalu, na'udzubillah mungkin tadi malam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita umur, sekarang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi malam masih ampuni atau masih tutupi aib kita. Sekarang waktunya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang waktu kita punya rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin saja kapanpun, di detik manapun atau di detik manapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mencabut nyawa kita dalam keadaan na'udzubillah belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tobat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan betul-betul akan mendatangkan keberuntungan. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, hai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Orang yang beruntung akan selalu mendapatkan apa yang dia mau. Orang yang beruntung pasti akan selalu dijauhkan dari hal yang buruk. Itu makna al-falah, itu makna keberuntungan. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita orang yang beruntung. Orang yang beruntung selalu mendapatkan apapun yang dia mau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dia min masawil akhlaq wal af'al. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu palingkan, jauhkan dari keburukan, baik itu berkaitan dengan perkataan atau perbuatan atau akhlak. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana maha ampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengampuni seberapa banyak pun dosa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah cinta kepada hambanya yang bertobat, dan Allah cinta kepada hambanya yang minta ampun. Disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika semua kalian menjadi baik, sungguh aku akan gantikan dengan kaum yang baru yang bermaksiat kepadaku, tapi mereka kemudian bertobat kepada aku." Allah cinta hamba yang bertobat. Allah suka kepada hamba yang bertobat. Dan sangat manusiawi sekali seseorang kemudian melakukan kesalahan. Kakek buyut kita Nabi Adam melakukan kesalahan. Cuma jangan terlena dengan kesalahan yang ada. Karena terkadang sebagian orang ketika sudah melakukan dosa yang banyak, dia betul-betul merasa bahwasanya tidak mungkin lagi dosa ini Allah ampuni. Tidak mungkin lagi kemudian hati saya bisa bersih. Ini salah. Ini keputusasaan, dan itu bisikan syaitan. Ini keputusasaan dan ini kerjaan iblis supaya kita terus menjalankan kemaksiatan. Sudahlah, ente banyak banget dosanya, nggak mungkin Allah ampuni juga, lanjutin aja. Bisikan-bisikan syaitan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatku, dalam makna yang lain kata para ulama tafsir, katakan hai para dai, katakan hai para penyuluh kepada teman-teman kalian,
saudara-saudara kalian, orang-orang terdekat di antara kalian yang telah melampaui batas pada dirinya, maksiatnya begitu banyak, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Wa huwal ghafur, innahu huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana tidak penyayang? Kita bermaksiat pun Allah kasih rezeki tetap, bukan begitu? Kita bermaksiat pun Allah masih kasih kita rezeki. Pagi, siang, malam, kesehatan, keamanan, Allah berikan semua nikmat padahal kita bermaksiat. Apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta sama hamba? Allah menyayangi hambanya dan Allah Maha Penyayang. Maka jangan pernah kemudian berputus asa. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sekelam apapun masa lalu kita, segelap apapun masa lalu kita, sekarang kita punya waktu, maka gunakan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, khususnya di hari perhitungan dan pembalasan, Allah Subhanahu wa taala Muhammad ceritakan akan mendekati seorang muslim dan membawakan catatannya, buku catatan amalnya. Tapi Allah tutupi bukunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beberkan, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Tahukah kamu dosa kamu yang ini? Ingatkah kamu dosa kamu yang itu? Allah beberkan semua dosa-dosa kita selama ini, bukan cuma selama 2015. Sejak kita balik, Allah beberkan semua dosa-dosa yang kita sembunyikan dari orang, dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita bersendirian, dosa-dosa yang tidak pernah diketahui orang lain, cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat. Ingatkah kamu dosa kamu yang ini? Ingatkah kamu dosa kamu yang itu? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, hatta idza qarrarahu bi dhunubi wa ra'a annahu qad halak. Kata Nabi Muhammad, sampai hamba ini kemudian dia mengiyakan semua pernyataan dari Allah. Allah beberkan semuanya. Bala ya Rabbi, ya Allah, saya ingat, saya pernah melakukan itu semua. Saya sembunyikan dari banyak orang. Saya lakukan ketika bersendirian. Saya lakukan di kamar saya. Saya lakukan di kantor saya lakukan di kota orang. Saya lakukan di negeri orang. Enggak ada orang yang tahu ya Allah, tapi ya catatan itu semuanya benar. Saya akui Allah. Wa ra'a annahu qad halak, dan dia mengira bahwasanya dia pasti binasa karena Allah beberkan semua. Perhatikan bagaimana Maha Ampun Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma." Dulu waktu dunia semuanya sudah aku tutupi buat kamu. Aku tutupi. Cuma aku yang tahu memang. Gak ada orang yang tahu sama maksiatmu memang. Sampai istrimu pun gak tahu. Apalagi anak-anakmu, apalagi mertuamu. Cuma aku yang tahu, tapi aku tutupi sudah. Dan hari ini aku ampuni buat kamu. Allah mengampuni. Hamba ini sudah mengira dia pasti akan binasa. Semua Allah beberkan dia pasti binasa. Subhanallah, Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun. Waktu di dunia sudah aku tutupi. Itulah memang sifat Allah. Allah memiliki nama dan sifat As-Sittir. Allah Maha menutupi aib hambanya. Ketika siapapun di antara kita kemudian setelah melakukan dosa dan tidak ada yang tahu, itu berarti Allah Subhanahu wa taala tutupi buat Anda. Allah tutupi buat kita semuanya. Maka jangan pernah dibeberkan sendiri. Maka jangan pernah menceritakan dosa sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Dan di antara makna terang-terangan dengan dosa, kata Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki yang bermaksiat di malam hari, kemudian ketika pagi datang, Allah tutupi buat dia, tak taunya dia malah cerita-cerita. Ketika pagi datang, tak ada yang tahu. Ketika pagi datang tidak ada yang tahu, tadi malam dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang sejenak keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari dia keimanan dia sejenak dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu yang pagi datang, Allah sudah tutupi, tidak ada yang tahu.
Tahu-tahunya dia cerita-cerita dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi malam saya lakukan A, tadi malam saya lakukan B. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah telah tutupi buat dia, tapi dia bongkar sendiri aibnya. Jangan. Tapi juga jangan salah paham bahwasanya ketika seseorang itu berdosa, selama tidak bercerita kemudian tidak apa-apa. Bukan. Maksudnya adalah ketika masih ada waktu diberikan kita umur, bertobatlah, minta ampunlah. Ulun biar semua kita berdosa. Mungkin kurang layak kalau misalnya kita katakan semua kita bertobat, enggak. Tapi itu bukti iman kita yang masih ada. Kita masih malu sama orang, kita masih takut sama Allah ketika bermaksiat. Beda dengan orang yang belak-belakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti iman yang masih ada. Ketika mau melakukannya pun kadang-kadang kita masih ragu-ragu. Kita tahu kalau ini dilakukan kepada orang lain itu kita akan malu. Tahu. Itu juga bukti bahwasanya basicnya nurani Anda, nurani kita masih baik. Kenapa? Masih ada alarmnya. Tapi kita kalah dengan hawa nafsu. Maka ketika ada waktu, gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari, maksudnya siap menerima taubat hamba, supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari, dan sebaliknya Allah siap menerima taubat hambanya di siang hari supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun di siang hari sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya, terbit dari barat. Dan waktu itu masih ada, kesempatan itu masih ada. Maka manfaatkan betul-betul umur yang masih ada, ruh yang masih dikandung badan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haqq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tamma makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai ayat 68 sampai 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما." Berapa banyak orang yang dosanya begitu banyak, berapa banyak orang yang dosanya setumpuk, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan kepada mereka ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak syirik. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh satu jiwa kecuali dengan alasan yang benar, seperti berzina dan orang yang sudah pernah menikah, seperti orang yang kafir kemudian dia memang memerangi, seperti orang yang murtad dan sudah dimintai taubatnya, seperti tukang sihir dan sudah dimintai taubatnya, atau seperti orang yang membunuh orang lain dan dia dibunuh dengan alasan yang benar adalah qisas. Orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa
tidak syirik. Dan dia tidak membunuh satu jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan dia tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa ini, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang paling besar, hak Allah dia langgar. Atau dia melakukan pembunuhan. Ini adalah hak antar anak Adam, menjaga darahnya, menjaga kemuliaannya sebagai anak Adam. Tak tahunya dia langgar. Kemudian dia berzina. Kehormatan seseorang dia renggut. Ini di antara ciri-ciri dosa besar yang paling besar meletakkan di ayat yang sama. Kepada Allah, kepada anak Adam. Syirik kepada Allah, bunuh orang, zina. Barang siapa kata Allah melakukan hal-hal ini, dia akan mendapatkan atau yang berdosa begitu besar. Yudha'af lahu al-'adzab yaum al-qiyamah. Akan dilipat gandakan untuk dia azab yang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya untuk yang syirik. Karena orang yang membunuh dia tidak kekal di api neraka. Karena orang yang berzina dia tidak kekal di api neraka. Syirik maksudnya adalah yang kekal ini adalah yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada dosa besar kemudian ancamannya kekal di neraka, itu berarti maknanya dia lama sekali dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang ringan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dari syiriknya sebelum dia meninggal. Bertobat dari pembunuhannya sebelum dia meninggal, bertobat dari perzinahannya, korupsinya, pencurian, semua dosa. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan dia balas dengan beramal saleh. Ini bentuk tobat yang nasuh. Di antara persyaratan tobat yang nasuha adalah meninggalkan kemaksiatannya jika itu adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia balas dengan menjalankan ketaatan. Kalau berkaitan dengan hukum anak Adam, dia juga harus selesaikan. Kebalikan yang pernah dia ambil atau minta halal kepada orangnya atas apa yang pernah dia ambil atau dia lakukan kezaliman. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana lahu mazlamatun min akhihi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, minta halal sekarang, sebelum nanti tidak lagi bermanfaat harta, tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham, tidak bermanfaat lagi rupiah. Di hari kiamat, kambing yang tidak bertanduk saja, dia akan minta haknya dari kambing-kambing yang bertanduk dulu, yang membuli mereka di dunia. Apalagi antara anak Adam. Semua akan minta haknya, semua akan egois. Ente dulu pernah pukul saya, ente dulu pernah tuduh saya yang bukan-bukan, ente dulu pernah tumpahkan darah saudara saya. Ente, semua dia akan balas, semua dia akan ambil. Maka jangan pernah menjadi seorang muslim yang pahit di hari kiamat. Datang di hari kiamat membawa semua pahala, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, hajinya, umroh, semua dia bawa pahala itu. Tapi datang di hari kiamat, dulu di dunia pernah pukul orang, pernah caci maki orang, pernah tuduh orang, pernah bunuh orang, pernah kemudian curi harta orang. Kebaikan dia akan dipindah kepada orang yang dia zalim. Habis kebaikan dia, keburukan orang yang dia zalim akan dipindahkan kepada dia. Akhirnya semua dia adalah keburukan saya. Dan Allah yang parah dia katakan, namun lebih baik orang yang bangkrut, dia beramal, tapi tak tahu yang kesalahan duniawi dia terhadap anak Adam belum selesai, maka selesaikan. Illa man taba wa amana wa amila salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah memang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh hadis yang tadi. Begitu banyak dosa hamba tadi dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika kamu nanti mendatangi aku di hari kiamat, jadi semua kita akan Allah kembalikan, dan kamu datang dalam keadaan membawa sepenuh bumi dosa, tapi kamu datang dalam keadaan tidak menyekutukan
menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak syirik besar, tidak syirik yang kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi quramiha maghfirah, aku akan datangi kamu juga di hari itu sepenuh bumi juga, seisi bumi juga, seluas bumi juga, seberat bumi juga, ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Asa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dosa yang harus jauh dari diri kita, anak kita dan cucu kita. Karena dosa yang akan menyengsarakan. Dan sangat kita sayangkan kaum muslimin slip pada dosa yang ini, yang sangat dan harus kita hindari. Hadirin jemaah-jemaah rahimahullah, mudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketaatan dan mudah kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang lembut supaya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali melakukan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ikhlas, mohon maaf. Mudah-mudahan di awal tahun ini, dan jangan lakukan setiap tahun, sebenarnya setiap hari semua kita berdosa. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada penyesalan, bahkan mungkin Anda sampai meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiatnya, niat kuat untuk tidak mengulangi, dan waktu yang masih ada sebelum ruh sampai kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Insya Allah semua waktu itu masih ada. Insya Allah semua kita masih bisa bertobat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.